Ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa heran dengan terdakwa Ferdy Sambo yang tidak melakukan upaya visum terhadap Putri Chandrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Dia beranggapan sebagai perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, seharusnya Sambo meminta istrinya melakukan visum sebagaimana bukti adanya dugaan pelecehan tersebut. Hal itu disampaikan Mustafa saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU sebagai ahli dalam kasus perampasan nyawa berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa pemerkosaan itu membutuhkan saksi dan bukti. Satu barang bukti tidak cukup dan harus ada visum, dan tindakan itu tidak dilakukan. Sambo tidak meminta Putri untuk melakukan visum, ujar Mustafa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember 2022. Mustafa mengatakan pelecehan seksual bisa saja dijadikan bukti yang dipertimbangkan sebagai motif perampasan nyawa terhadap Brigadir J. Akan tetapi, dia menekankan ada kecukupan bukti terkait dengan peristiwa pelecehan seksual agar dipertimbangkan sebagai motif terjadinya perampasan nyawa tersebut. Sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti bisa menjadi motif, karena dari kronologi yang ada adalah hanya pengakuan dari Nyonya Ferdy Sambo, terang Mustafa. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer disebut menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Kadifropam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa perampasan nyawa berencana Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan perampasan nyawa terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J pun tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya tersebut, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadifropam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dan ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsider pasal 481 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsider pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Nah pemirsa setia Hot News, demikianlah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.